Sampai ada di antara kita yang melewati harinya tanpa membaca Al-Quran. Miskin, orang yang mengaku ingin menempuh jalan Rasulullah SAW jarang membaca Al-Quran. Tidak hafal ayat Al-Quran atau tidak benar membaca Al-Quran. Tingkatkan, bahkan buat halakoh-halakoh membaca Al-Quran. Ya, jangan hanya halakoh mendengarkan kajian fikih, mendengarkan hadis ini, hadis itu saja. Tidak, buat halakoh. Buat halakoh-halakoh untuk mempelajari dan membenarkan baca Al-Quran. Bahkan buat halakoh-halakoh tahfidzul Quran. Kita sibuk bekerja, belajar ini segala macam, ustaz susah, subhanallah. Saya lihat di Masjid Nabawi, saya lihat di Masjidil Haram, di Tanah Suci sana. Orang-orang juga sibuk bekerja seperti kita. Orang-orang juga hidup seperti kita. Pergi pagi, pulang sore. Tetapi mereka menyisihkan waktu mereka untuk hadir di majelis tahfidzul Quran. Mereka sisihkan waktu mereka 3 atau 2 kali seminggu, setengah jam, 1 jam, datang kepada gurunya, dengarkan hafalan Al-Quran saya. Seminggu mungkin setiap kali setor sekian. Subhanallah. Jikalau kita buat, kita bentuk juga seperti itu. Subhanallah. Minimal setidak-tidaknya 1, 2, 3 juz kita punya hafalan Al-Quran. Lalu kita bacaannya benar. Sehingga semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin sering kita bergaul dengannya, semakin dekat hubungannya, semakin mudah hati kita tersentuh. Ini langkah pertama. Pelajari betul dahulu Al-Quran itu bacaannya. Dan hafal. Kemudian buat halakoh-halakoh untuk tahfidzul Quran. Yang ketiga, sebab untuk melembutkan hati, kasratu zikrillah. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah sebutkan, salah satu yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, orang yang berzikir mengingat Allah, ketika sendirian, lalu dia menangis. Ibnu Qayyim mengungkapkan, inna fil qalbi qaswah. Sesungguhnya di dalam hati itu ada kekasaran, kekakuan dan kekerasan. La yudhibuha illa zikrullah ta'ala. Tidak ada yang mencairkannya kecuali zikrullah. Fayambaghi lil abdi an yudawi qaswata qalbihi bi zikrillah. Sepatutnya seorang hamba mengobati hatinya yang keras dengan zikrullah. Ikhwan akhwat, cobalah suatu malam terbangun. Bangun di tengah malam, berwudu dan sholat. Mungkin kali pertama Anda tidak menangis, tidak merasakan apa-apa, ulangi lagi. Malam kedua, bangun lagi, sholat. Ketiga, keempat, kelima, niscaya setelah berulang-ulang. Dan setelah Anda melakukannya tidak lagi karena terpaksa, tetapi betul-betul datang dari hati, ketika itulah hati akan terasa sejuk. Ketika itulah di saat-saat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati akan menangis. Tetapi perlu perjuangan, perlu waktu, perlu kesabaran, mujahadah untuk melawan hawa nafsu. Terkadang kita kurang sabar. Saya sudah berdoa, berzikir, tidak juga bisa sedih, tidak juga bisa menangis karena Allah. Karena kita berzikir masih merasa terpaksa, belum menjadi sesuatu yang datang dari hati kita. Oleh karena itu, karena sering istiqomah dalam berzikir akan membuat hati kita ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari seseorang datang kepada Hasan Al-Basri, lalu berkata, ya Aba Sa'id, asku ilaika qaswata qalbi. Hai Abu Sa'id, hati saya ini sangat keras. Kenapa? Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri berkata, adibhu bizikr, cairkan dia dengan zikir. Wahada li'anna al-qalb kullama ishtaddat bihi al-ghaflah ishtaddat bihi al-qaswah. Kenapa? Kenapa zikir bisa mencairkan hati? Karena setiap kali hati itu lalai, maka dia bertambah keras. Lihatlah ikhwan, kalau sebulan saja salah seorang dari kita tidak pernah hadir di majelis ta'lim, hatinya akan terasa semakin keras, semakin malas, semangatnya mengendur. Mau sholat malas, berat terasa untuk beribadah. Kenapa? Karena majelis ilmu termasuk majelis zikir. Ketika hati menjadi lalai, lengah, ketika itu dia bertambah kasar. Semakin sering orang berzikir, semakin sering orang beribadah, hati akan semakin ingat, semakin hidup. Fa idza zakarallah, kalau dia mengingat Allah, zabatil kal qaswah, mencairlah kelalaian tadi. Semakin banyak orang mengingat Allah, semakin cair kekasaran dan kekerasan hatinya. Kama yazubur rasas finnar, kata Hasan Al-Basri, sebagaimana logam mencair di api. Fama uzibat qaswatul qulub bimithli zikrillah. Dan tidak ada lagi yang bisa mencairkan hati sehebat zikir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang keempat, memperbanyak ketaatan. Memperbanyak ketaatan. Berkata Abu Muawiyah kepada Al-Aswad, "Ya Aba Ali, wahai Abu Ali, man aktsara lillahi sidqa nadiyat ainahu." Barang siapa yang memperbanyak ketaatan, ketulusan kepada Allah, maka matanya akan menangis. Wa ajabathu idza da'ahuma. Dan mata tersebut akan patuh kepadanya apabila dia menginginkannya. Banyak beribadah. Jalankan ibadah-ibadah kita yang wajib, kemudian tambah dengan ibadah-ibadah yang sunat. Sisihkan waktu kita sebentar saja. Salat duha, tidak bisa 4-8 rakaat, 2 rakaat. Salat malam, sedikit-sedikit saja kerjakan, yang penting rutin dahulu. Jangan kosongkan waktu kita dari melakukan ibadah sunat tadi. Kemudian yang kelima, mengingat kematian. Mengingat kematian, serta menyaksikan orang-orang yang sedang sekarat atau mengantar jenazah. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadi Abdurrahman bin Auf, fantalaqa bihi ila ibnihi Ibrahim fawajadahu yajudu bi nafsihi. Fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ahu fi hajrihi fabaka." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangan Abdurrahman bin Auf dan membawanya menemui anak beliau Ibrahim. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim yang meninggal ketika masih bayi. Ketika itu, fawajadahu yajudu bi nafsihi. Beliau mendapatkan anaknya sedang sekarat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memangkunya di pangkuan. Fabaka. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis melihat anaknya sekarat. Faqala lahu Abdurrahman. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Atabki, engkau menangis ya Rasulullah? Awalam takun nuhita nahaita 'anil buka?" Bukankah engkau melarang dari tangisan? Qala la. Tidak, aku tidak melarang tangisan. Walakin nahaitu an sautaini ahmaqaini. Akan tetapi aku melarang dari 2 suara yang bodoh dan 2 suara yang keji. Sautun inda maksiyah, suara ketika melakukan maksiat, itu dilarang. Tertawa, kegembiraan dalam maksiat itu yang keji. Khumsul wujuh wa syaqqa juyub wa watnu syaitan. Sautun inda musibah, suara ketika musibah. Ketika orang meratap, ya, warun syaitan. Jadi kata Rasulullah SAW ketika menangis ditanya oleh sahabatnya, "Engkau juga menangis ya Rasulullah? Bukankah engkau melarang dari tangisan?" "Saya tidak melarang kecuali dari 2 suara. Suara ketika musibah meratap musibah, mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi, warun syaitan, dan suara syaitan, suara maksiat, seruling, musik, nyanyian dan segala macamnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Dengan sering mengingat kematian, dengan sering melihat orang sekarat, itu melembutkan hati. Membuat kita teringat bahwa diri kita juga akan seperti dia. Begitu juga mengunjungi orang yang sakit, itu juga mengingatkan kita dan membuat hati kita menjadi sedih dan lembut. Namun sangat disayangkan di hari ini, di mana hati betul-betul membeku. Terkadang jenazah lewat di depan kita. Terkadang jenazah bukan hanya sekedar lewat, kita yang menurunkannya ke dalam kuburan. Kita yang memandikannya. Tetapi kita tidak juga tersentuh. Tidak juga membuat dan memotivasi kita semakin giat dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Sofiyah, bahwasanya seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dengarkan wahai para akhwat. Dengarkan wahai para wanita muslimat. Bagaimana wanita-wanita dahulu. Seorang wanita datang kepada Aisyah, mengeluhkan hatinya yang kaku, kasar dan keras. Lantas Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aksiri zikral maut, perbanyaklah mengingat kematian. Yarikku qalbaki wa taqdirina ala hajatiki." Niscaya ia akan melembutkan hatimu dan engkau mampu untuk menunaikan hajatmu. Qalat, maka Sofia mengatakan, "Fafa'alat." Wanita tersebut pun melakukannya. Dia senantiasa membayangkan dan mengingat-ingat kematian. Lalu dia mendapatkan hatinya melembut dan datang mengucapkan terima kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai para wanita muslimah, wahai para akhwat, apa yang senantiasa Anda ingat hari ini? Anda mengingat pakaian, jilbab, perhiasan, dan apa yang akan Anda cari hari ini. Tetapi cobalah sehari Anda mengingat kematian, bahwasanya tubuh Anda yang cantik, kulit Anda yang lembut, semuanya itu akan ditanam di tanah, akan dimakan oleh ulat-ulat, akan dihimpit oleh kuburan.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya seseorang itu lolos dan selamat dari himpitan kuburan, niscaya Sa'ad bin Mu'az akan selamat pula dari himpitan kuburan. Tidak seorang pun melainkan dia akan merasakan himpitan dan jepitan kuburan. Kemudian yang berikutnya yang keenam, memakan yang halal. Memakan yang halal juga melembutkan hati. Sebagian hamba-hamba yang soleh ditanya, bima talinul qulub, dengan apa hati itu menjadi lembut? Qal bi aklil halal, dengan memakan yang halal. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari maksiat. Berkata Makhul, Imam Makhul rahimahullahu taala, arakun nas quluban aqalluhum dzunuban. Manusia yang paling lembut hatinya adalah yang paling sedikit dosanya. Jadi, lihatlah, kenapa hati kita kasar dan keras? Kenapa kita sulit menangis karena Allah? Maka kita akan mengetahui betapa dosa-dosa kita begitu banyak. Orang saja yang tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dosa kita. Yang kedelapan, mendengarkan mau'izah. Mendengarkan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah yang bisa menyentuh hati kita dari para ahli ilmu, ulama-ulama yang bisa menyentuh hati kita dengan membawakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah dengan penjelasan yang begitu menyentuh. Tetapi satu hal yang perlu diingat, di zaman ini muncul ritual-ritual, acara-acara dan kegiatan-kegiatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis jama'i, menangis berjamaah, membuat suatu malam-malam tertentu, lalu melakukan sholat tahajud berjamaah, kemudian saling bertangis-tangisan satu sama lainnya dengan mematikan lampu, persis yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang dahulu dijauhi dan diingatkan oleh para imam yang 4 dan ulama-ulama salafus saleh. Sesungguhnya hal yang demikian tidaklah dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tangisan-tangisan ketika itu lebih cenderung hanya sekedar tangisan ikut-ikutan. Bahkan tangisan-tangisan ketika itu lebih cenderung tangisan hanya sekedar tangisan mata, tetapi hatinya tidak menangis. Tetapi mau'izah yang dimaksud adalah nasihat-nasihat yang berdasarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya, sebagaimana juga ulama-ulama dahulu memberikan kajian-kajian, nasihat-nasihat tentang azab-azab Allah, tentang nikmat-nikmat Allah, tentang bahaya dosa, tentang taubat dan keutamaannya serta lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, mengingat hari kiamat. Mengingat-ingat hari kiamat serta sedikitnya bekal dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika sakit dia menangis. Sakit menjelang wafatnya Abu Hurairah menangis. Lalu ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Apa kata beliau? "Amma inilah abki ala dunyakum hadhi." Saya tidak menangis karena dunia kalian ini. Akan tetapi walakin abki ala bu'di safari. Akan tetapi aku menangis karena jauhnya perjalananku. Wa qillatu zadi, dan sedikitnya bekalku. Wa inni amsaitu fi su'udin ala jannah aw nar, dan sesungguhnya saya akan menuju sorga atau neraka. La adri ila ayyatihima yu'khadhu bi, dan aku tidak tahu kemana aku akan dibawa, ke sorga atau neraka. Sahabat Rasulullah takut dia. Sahabat Rasulullah merasa khawatir dan cemas. Kemana dia akan ditempatkan? Apakah di sorga atau di neraka? Padahal mereka adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Sirin ketika menjelang wafat dia menangis, lalu ditanya dan dia berkata, "Abki li tafriti fil ayyamil khaliyah." Aku menangisi hari-hari yang kulalaikan. Wa qillatu amali, dan sedikitnya amalanku. Lil jannatil aliyah, untuk surga yang tinggi. Wa ma yunjini minan naril hamiyah, serta amalanku yang akan menyelamatkanku dari neraka yang menyala-nyala. Dia menangis menjelang wafatnya, menyadari kelalaiannya di hari-hari yang lalu dan sedikitnya amalannya untuk di surga dan menjaganya dari neraka. Padahal dia, siapa yang tidak mengenalnya? Seorang ulama besar di zaman tabi'in. Berkata Ibnu Qayyim, "I'rif qadra ma dha'." Ketahuilah apa yang telah engkau sia-siakan. Wabki buka'a man yadri miqdar al-fa'id. Dan menangislah sebagaimana orang yang tahu sesuatu yang hilang dari dirinya. Kemudian yang ke-10, menangis ketika ziarah kubur.
Jadi berziarah kubur. Dan juga satu hal lagi, memang kita mengatakan bahwasanya mengkhususkan waktu-waktu dan hari-hari tertentu untuk ziarah kubur itu tidak ada sunnahnya. Tetapi juga keliru kalau kita tidak berziarah kubur sama sekali, itu juga keliru. Rasulullah menziarahi kuburan sahabatnya di masa hidupnya. Rasulullah mendatangi baki kuburan sahabatnya. Rasulullah menziarahi kuburan pamannya. Rasulullah menziarahi kuburan ibunya di masa hidupnya. Padahal ibunya kafir. Ibunya mati kafir. Semuanya itu tidak lain dan tidak bukan. Karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Cobalah lihat setahun ini. Kita mengatakan orang tersebut melakukan bid'ah. Ziarah kubur hanya di hari raya saja. Sudahkah kita ziarah di hari lain? Nah, lihatlah. Di satu sisi kita mencela orang. Di satu sisi kita menuduh orang melakukan tidak sesuai sunnah. Tetapi kita juga tidak menerapkan sunnah. Tidak berziarah, tidak mengunjungi kuburan. Untuk mengingat kematian. Dan untuk mendoakan ikhwan-ikhwan kita yang dikubur. Yang dikuburkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha tarikul qalb wa tadma'ul 'ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hajara." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dahulu aku melarang kalian menziarahi kubur. Ketahuilah, maka sekarang ziarahilah. Sesungguhnya ziarah kubur melembutkan hati, membuat mata menangis dan mengingatkan akan akhirat." Rawahu Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya, umminya. Fabaka, maka beliau menangis dan orang-orang yang ikut serta bersama beliau juga menangis. Ikhwan akhwat, ziarah kubur merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan disia-siakan karena itu adalah salah satu kiat cara untuk melembutkan hati kita. Kemudian yang ke-11, merenungi setiap kejadian-kejadian ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi. Seperti ketika terjadi gempa, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya, renungi. Dan bayangkan betapa dahsyatnya hari kiamat nanti. Yang ke-12, doa. Jangan lupakan ikhwan. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan hati yang lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Allahumma inni a'udzubika min ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, dari kepengecutan, dari kekikiran, dari kerentaan, wa adzabil qabri dan dari azab kubur. Allahumma ta'ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha dan sucikan dia. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah walinya dan maulanya. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa, dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, sudahkah Anda berdoa dengan doa ini? Ataukah kita malah melalaikannya? Ataukah kita tidak berdoa sama sekali kepada Allah? Na'udzubillah. Hendaklah kita menghafalkan doa ini dan senantiasa mengulang-ulangnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa menggunakan doa tersebut. Kemudian berikutnya yang ke-13 dan kita jadikan ini yang terakhir. Berusaha menangis. Kalaupun tidak bisa menangis, paksakan untuk bisa menangis. Buat diri kita supaya menangis. Buat diri kita supaya bisa menangis. Dari Abi Malikah, qala jalasna ila Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fil Hijr. Kami duduk bersama Abdullah bin Amr bin Al-As di Hijr. Faqala, maka ia berkata, "Ubku, menangislah kalian. Fa illam tajidu buka fatabakau." Jika kalian tidak mendapatkan tangisan, maka berusahalah menangis, buatlah menangis. Lau ta'lamul ilma la shalla ahadukum hatta yankasira dhahru wa la baka hatta yanqati'a sautuh. Jika kalian betul-betul mengetahui haqqal yakin, betul-betul memahami hakikat sebenarnya, niscaya salah seorang dari kalian akan sholat sehingga patah tulang punggungnya, dan niscaya dia akan menangis sehingga terputus suaranya. Rawahul Hakim fil Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Membuat-buat menangis. Tangis yang dibuat-buat ada yang terpuji dan ada yang tercela. Jadi seseorang yang tidak bisa menangis, buat dia menangis. Buat diri kita itu menangis. Walaupun dia berusaha dan seolah-olah membuat-buat, maka ada dua. Tangisan yang dibuat-buat itu ada dua. Apabila tangisan tersebut dibuat-buat karena riya,
Tangisan tersebut dibuat-buat karena sum'ah, agar dikatakan hatinya lembut, agar dikatakan zuhud, agar dikatakan wara, agar dikatakan takut kepada Allah. Maka dia adalah tangisan atau tangisan yang tercela, tangisan yang dibuat-buat yang tercela. Adapun yang terpuji, tangisan yang berusaha digali, dibuat dan ditumbuhkan untuk kelembutan hati dan untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah, bukan karena riya. Maka ini adalah tangisan yang terpuji sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Umar bin Khattab pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan Abu Bakar juga menangis. Kemudian dia berkata, "Akhbirni ma yubkika ya Rasulullah." Ceritakan kepadaku ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Fa in wajadtu bukaan bakait. Jika aku bisa menangis, aku menangis. Wa illam ajid tabakaitu li bukaikuma. Jika aku tidak bisa menangis, maka aku pun akan ikut berusaha membuat diriku menangis karena tangisan kalian berdua. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari Umar yang membuat dirinya supaya menangis. Berkata sebagian salaf, "Ubuku, menangislah min khasyatillah, fa illam tabku fatabaku." Menangislah karena takut kepada Allah. Jika tidak bisa menangis, buatlah diri kalian bisa menangis. Lihat kitab Zadul Ma'ad sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di penghujung kajian kita pada pagi hari ini. Itulah dia tangisan-tangisan yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tangisan para malaikat, tangisan para nabi, tangisan orang-orang yang soleh, tangisan di saat membaca ayat-ayat Allah, tangisan di saat berzikir sendirian, tangisan karena takut akan azabnya, tangisan karena khawatir tidak mendapatkan nikmatnya, tangisan karena mengharapkan ridho dan surganya. Marilah kita berusaha meneladani salafus saleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan imam-imam tabi'in serta ulama-ulama yang lainnya dalam melembutkan hati kita, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama saling nasihat-menasihati, mengingatkan, dan jangan lupa tingkatkan keilmuan kita sehingga rasa takut kita kepada Allah semakin tinggi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang yang berilmu, orang-orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Apa dosa bagi anak yang membuat orang tuanya menangis? Lihat dahulu menangis karena apa? Mus'ab bin Umair membuat ibunya menangis. Ibunya tidak setuju Mus'ab bin Umair masuk Islam. Dipaksanya lagi Mus'ab bin Umair kafir. Tidak mau Mus'ab bin Umair. Sampai mogok makan ibunya. Sampai menangis-nangis ibunya. Sampai seperti itu. Nah, itu tidak berdosa. Jadi lihat dahulu tangisannya. Kalau tangisan orang tua itu karena perlakuan kita terhadapnya yang tidak sepantasnya, karena perbuatan durhaka kita, maka dosanya sangat besar. Harus cepat-cepat minta maaf, keridhoannya. Karena tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik, melainkan durhaka kepada orang tua. Jangankan karena melakukan dosa seperti itu. Ketika seorang sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ingin berjihad, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diikut sertakan berjihad. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Hallaka abawan? Apakah engkau mempunyai kedua orang tua?" "Na'am." "Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah." "Kaifa taraktahuma? Bagaimana engkau meninggalkan kedua ibu bapakmu?" "Taraktuhuma bakiyain." Aku tinggalkan dalam keadaan menangis. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Irji' wa adhikhuma kama abkaitahuma." Pulanglah engkau buat ibu bapakmu tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Jadi, kalau kita membuat ibu kita menangis karena kesalahan dan dosa kita terhadapnya, maka mintalah keridhoannya. Hiburlah dia. Buatlah ibu kita tersebut atau orang tua kita tersebut kembali tertawa, kembali tersenyum, hapus air matanya dengan permohonan maaf dan keridhaan darinya serta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana tobat kita setelah melakukan kesalahan? Tobat setelah kita melakukan kesalahan atau tobat dari melakukan dosa adalah wajib bagi setiap orang-orang yang beriman, bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah
dengan sebenar-benar taubat. Bagaimana kita bertaubat? Pertama bertaubat dengan menyesali perbuatan dosa kita. Berjanji dan bertekad kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian beristighfar, berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada juga yang mensahihkan hadis seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, apabila seorang melakukan sebuah dosa lalu dia berwudu, salat 2 rakaat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tobatnya diterima. Sedih karena tak hafal Al-Qur'an, tetapi ingin memanjangkan salat. Bolehkah kita meletakkan Al-Qur'an dan dibaca dalam salat? Sahkah salat kita dan rusakkah hakikat salat kita? Jazakallahu khairan. Para ulama mengatakan kalau salat sunat itu tidak apa-apa, salat sambil memegang mushaf untuk salat sunat. Seperti Syekh Utsaimin dan lain-lainnya juga, para ulama mengatakan tidak apa-apa. Tetapi lebih baik membaca sesuai dengan yang kita bisa. Sebab sesungguhnya Allah berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an bagimu. Ini ayat ini tentang salat tahajud. Allah memerintahkan Nabi Muhammad salat tahajud di surat Muzammil, kemudian diperintahkan bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya, bacalah yang mudah. Nah, kalau sedih tidak hafal Al-Qur'an, berjuanglah untuk menghafal Al-Qur'an. Hafal juz amma saja sudah alhamdulillah. Juz amma saja alhamdulillah itu sudah bisa dibawa salat itu. Ya, sudah bagus itu. Ayat-ayat tentang azab, tentang nikmat, tentang apa semuanya ada di situ. Hafalkan juz amma. Akhwat, buat halaqah-halaqah. Tahfizul Quran, cari salah seorang yang bagus bacaannya, cari salah seorang yang bisa teruji bacaannya, jadikan dia sebagai guru kita untuk membetulkan bacaan Al-Quran untuk hafalan. Buat halaqah sesama akhwat. Halaqah, tahfizul Quran, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, setengah jam, 1 jam aja datang kumpul, itu lebih baik sehingga dia hafal Al-Quran, bisa mengajarkan anak-anaknya kelak. Allahu a'lam. Seseorang dahulu Rasulullah, para sahabat dan ulama-ulama kita, mereka menangis membaca Al-Quran karena mereka mengerti artinya. Nah, bagaimana kalau seseorang di antara kita membaca Al-Quran, dia tidak paham arti tapi dia menangis? Wajar saja, karena itu kalamullah. Dia tahu Allah Maha Agung, Maha Besar. Kemudian dia timbul rasa takutnya, walaupun dia tidak mengerti, dia takut berhadapan dengan kalamullah.